Bismillahirrahmanirrahim. Sarasehan Hari Santri tahun 2023 Kota Dumai dimulai. Ke lapangan membawa keledai, bawa onta ke tengah gunung. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membawakan pantun. Untuk apa berkain katun, kalau panas dapat berteduh? Untuk apa orang berpantun, di dalam pantun hajat terkandung? Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempoa. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlilhu fama hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diizinkan untuk datang ke tempat ini dalam rangka mengikuti acara Sarasehan Hari Santri tahun 2023 sekota Dumai ini. Semoga rangkaian acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dirangkaikan salam tercurahkan atas junjungan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan terus kita memperbanyak selawat, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Riau, diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Riau, Bapak Masrul Kasmi. Kemudian yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Sunario. Kemudian yang kami hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kota Dumai, Bapak Indra Gunawan SEMSI. Kemudian yang kami hormati Ketua FKPP Kota Dumai, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Kemudian Forkopimda yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian pimpinan-pimpinan pondok pesantren serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini. Jauh pulau dari Melaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga acara mendapat berkah. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Al-Basmalah. Anak muda memanjat kelapa, malam hari mencari mula, supaya acara mendapat berkah, kalam ilahi penyejuk jiwa. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Farhan dari Pondok Pesantren Baitul Quran. Kami jemput dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tetap buluh kejang 10 ada di pohon sarang penyulut. Angkat tangan jari 10 di doa di pohon dia selamat. Kami jemput Ustaz Abdullah dari Pondok Pesantren Hidayatullah untuk memimpin pembacaan doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم وعظيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nelayan menjala ikan, anak tenggiri dalam perahu. Kita dengarkan pemateri secara sehat Ketua FKPP yang akan memandu kepada Kiai Zainal Abidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-Mukarramun Jami'ul Ulama, para kiai, para asatidz yang merupakan penggerak nilai-nilai pewaris para wali-walinya Allah sebagai penerus perjuangan para sahabat yang mewarisi nilai-nilai dari Rasulullah SAW. Bersama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Riau yang dalam hari ini beliau kemarin siang mewakilkan dan titip salam kepada kita semuanya, karena malam ini beliau tidak bisa hadir disebabkan ada acara peringatan Maulid Nabi ya di Masjid Agung An-Nur. Ada beberapa habib yang hadir dan beliau menjamu makan malamnya, maka beliau titip salam kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Beliau dengan berat hati tidak bisa hadir, yang sama-sama kita muliakan Bapak Asisten 1 Bapak Haji Masyurul Kasmi. Sama-sama kita hormati Pak Ketua DPRD Provinsi Riau, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Sunaryo. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita, dan sama-sama yang
kita hormati dan kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai, diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Haji Indra Gunawan, serta unsur Prokopimda Kota Dumai sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu, serta dari NU Muhammadiyah, ada Basnas, ada Basma, ada BSI Perbankan, semuanya kita undang yang ada di Kota Dumai. Juga yang sama-sama kita muliakan untuk Ketua LAM Kota Dumai. Dan sebenarnya kalau hadir semua hari ini, undangan selain pesantren ada 150-an. Tetapi hari ini karena bersamaan ada banyak agenda acara, di Lubugam juga ada acara di berbagai, ini banyak juga yang izin pamit. Jadi kita juga memaklumi dengan Hari Santri, peringatan Hari Santri tahun 2023 untuk tingkat Kota Dumai pada malam hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023, yang beberapa utusan yang hadir yang tampil pada hari ini ada para santri kita. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam hari ini sebagai bentuk cinta kita kepada umat Rasulullah SAW dengan menyiapkan generasi-generasi muda yang tangguh, yang siap, yang memiliki daya saing, memiliki kemampuan. Dan terus sebagai tema Hari Santri tahun 2023 terkait dengan jihad santri jayakan negeri, ini sudah tidak disangsikan lagi. Kita semuanya bisa menyaksikan hadirnya kemerdekaan bangsa negara yang kita cintai ini adalah perjuangan dari kalangan santri. Dan sampai hari ini teman-teman pesantren rata-rata adalah pesantren yang mandiri, usaha dengan apa adanya, tapi menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa. Semuanya dilalui dengan tangis, dengan penuh suka dan duka, penuh dengan dari ujung ke ujung, setiap hari, setiap waktu. Tapi tetap terus berusaha berupaya dengan menata nawaitu yang mulia. Bagaimana kita ke depan tetap mewariskan nilai-nilai yang istimewa, mengurangi rasa hormat. Pertama, kami mewakili teman-teman pimpinan pondok yang menjadi panitia inti dan panitia yang mendukung kegiatan ini terlaksana dari teman-teman pesantren yang berjumlah ada 12 pesantren sekota Dumai. Ini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir pada majelis ini. Jika terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, inilah bentuk yang bisa kita hadirkan, wujudkan atas jamaahnya kita pada tahun 2023 ini, dengan segala keterbatasan waktu dan komunikasi yang menjadi dua hal yang menjadi masalah besar. Jika ini tidak betul-betul terkondisikan dengan baik, masalah waktu dan komunikasi ini akan bisa membawa dampak yang sangat luar biasa negatifnya. Tapi insya Allah kita dalam satu niatan yang mulia, apapun yang kurang dari diri kita, tapi kita sudah berusaha maksimal. Dan ini mohon kepada kita semua yang hadir, baik kami dari kalangan teman-teman pimpinan pesantren dan pengurus para asatid, akan menjadikan catatan. Begitu juga kepada kita semua yang hadir pada majelis ini. Mari sama-sama ke depan kita betul memberikan dukungan dan dorongan yang maksimal kepada teman-teman santri yang terlatih dan belajar hidup mandiri, dan juga para kiai, para asatid yang 24 jam menjadi satpam bagi santri-santrinya yang orang tuanya tidur dengan nyenyak. Kita sebagai guru, sebagai kiai, sedikit punya kesalahan akan menghadapi berbagai macam masalah. Tapi inilah kondisi real yang ada, perjuangan yang ada yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini dengan kebersamaan kita difasilitasi oleh pemerintah Kota Dumai
juga Pak Gubernur semangat untuk bisa hadir bersama kita. Bapak anggota DPRD Provinsi Riau juga semangat hadir bersama kita. Yang seyogianya juga akan hadir hari ini adalah dari DPR RI Bapak John Rizal. Beliau juga titip salam kepada kita semuanya. Karena ibunya sakit, beliau tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan juga Bapak Wali Kota tadi melalui Kabak Umum juga WA kepada saya menyampaikan titip salam kepada kita semuanya. Tidak bisa hadir bersama-sama kita. Oleh karena itu dalam agenda sarasian pada malam hari ini izin mudah-mudahan bisa mewakili dari teman-teman para kiai, para asatidz sekalian. Mohon doanya semoga per detik yang kita duduk di majelis yang mulia ini, pertama kita harus yakin bahwa ini adalah majelis yang baik, dengan niatan yang baik, dengan tujuan yang baik untuk membawa anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang menjadi qurrata ayunin, terus meneruskan jihad santri, jayakan negeri sampai titik darah penghabisannya atau akhir hayatnya. Untuk itu kepada yang sama-sama kita muliakan, pertama ini di negara kita ini tuh berjalannya sesuatu implementasi dari undang-undang pesantren yang sudah dicetuskan dari tahun 2019. Ini ternyata untuk sampai ke bawah itu proses yang berat ya Pak, sangat luar biasa. Mandek di provinsi berapa tahun juga ya, sampai wujud nyentuh ke pesantren ini butuh waktu yang luar biasa. Ini harapan kita dan keyakinan kita pada malam ini Bapak Ibu semua yang hadir, barokahnya hadir kita ini mudah-mudahan untuk konten bisa lebih cepat. Mudah perda pesantren belum hadir, ada saja yang akan menyentuh kepada pesantren. Karena sudah layaknya apa yang menjadi perjuangan dari kaum santri ini saat ini negara hadir untuk memberikan sentuhan sehingga 3 peran ini Pak. 1 peran pendidikan, bagaimana generasi muda kita ini betul-betul mampu membangun, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat sekitar dan alam. Ini sisi pendidikan betul-betul bisa dirasakan oleh semua kalangan. Kedua, bisa maksimal peran pesantren dalam sisi dakwahnya. Kalau kita di Islam masih banyak teman-teman kita yang di Muslim yang belum kenal Islam secara total, ini diperlukan pendekatan nilai sholat dan nilai-nilai lainnya. Terus yang ketiga, bagaimana sisi pemberdayaan masyarakat. Ini yang perlu menjadi kolaborasi kita bersama dari semua yang ada di Kota Dumai. Untuk itu terkait dengan regulasi mungkin ataupun kita minta dulu dari pemerintah Kota Dumai ini kepada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda kita bisa memberikan gambaran kira-kira seperti yang sudah kita ceritakan tadi terkait dengan pesantren itu, kondisinya bahwa dengan kemandirian kita mencoba terus menunjukkan prestasinya. Ini Pak Sekda, di teman-teman pesantren ini belum sempat kami punya waktu untuk menginventarisir pesantren A, B, C, santri A, B, C dari pesantren ini prestasinya tahun 2023 ini apa saja yang mengharumkan nama Kota Dumai dan Provinsi Riau. Ini harapan kita kan bisa ya semacam ada memberikan motivasi ke teman-teman santri ya, juga pesantren untuk terus bagaimana meningkatkan fungsinya yang 3 tadi. Nah kita harapkan mungkin ini kita mulai dari pemerintah Kota Dumai, dari Bapak Wali Kota Dumai yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sekda kita, Bapak Haji Indra Gunawan. Apa kira-kira yang bisa ke depan, apakah perda atau perwaku atau apa yang kira-kira bisa segera mendorong peran pesantren ini bisa lebih cepat lagi Pak. Mungkin itu saja. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Haji Indra Gunawan, Bapak Sekda kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur,
Dewan, Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal Sekalimas, karena beliau ada agenda di luar kota ke Jakarta dan mengamanahkan kepada kami untuk menghadiri. Sebenarnya saya menyampaikan tidak salah sehat ya Pak, menyampaikan sambutan tadi. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin di luar saya tadi perkiraan saya kan, jadi saya mohon maaf karena saya mempersiapkan diri hanya untuk menghadiri acara membuka atau memberikan sambutan. Jadi kalau hal-hal ada yang berkaitan dengan apa-apa, prinsipnya pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan berkaitan keagamaan, karena di dalam khidmat dari yang disampaikan dalam hal ini kegiatan dan program dari Bapak Wali Kota Dumai dapat juga disampaikan bahwasanya ini juga merupakan program dari pemerintah kota, dan terbukti itu dari terlihat bahwasanya kita juga menyiapkan anggaran juga berupa hibah ke baik itu ke pondok-pondok, ke masjid ataupun hal-hal keagamaan. Jadi baik bapak-bapak dan ibu yang mengelola pesantren, silakan untuk mengajukan kegiatan mendukung kegiatan di pondok-pondok, hal-hal yang terkait dengan pembangunan untuk mendukung kegiatan di pondok. Terkait dengan regulasi untuk kegiatan yang sebagaimana disampaikan Kiai tadi, kami sebenarnya menunggu nanti regulasi yang lebih tinggi pada bawah, istilahnya perwakonya. Itu akan kita tindak lanjuti nanti dengan perwako apabila ada mengenai pengaturan tentang pondok pesantren. Pada prinsipnya pemerintah Kota Dumai mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan keagamaan dan pondok ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Indra Gunawan, Bapak Sekda telah memberikan beberapa poin, di antaranya bahwa pemerintah Kota Dumai sangat mendukung ya terkait dengan program-program dari pesantren. Izin Pak Sekda, juga Pak Asisten 1 Bapak Haji Sunaryo dari DPRD Provinsi, bahwa kita di Indonesia ini setelah lahirnya Undang-Undang 2019 tentang pesantren tahun 2019 ini, juga sejak dicetuskannya Hari Santri itu kita punya agenda rutin dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana nilai-nilai pesantren tetap terjaga, sehingga ada 3 agenda nasional nih Pak ya, yang bergantian setiap tahun. Yang pertama ada pramuka PPSN ya. Nah, PPSN itu kegiatan pramuka santri secara nasional. Kemudian di tahun yang selanjutnya itu ada MQKN, Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional. Itu tahun yang kedua, itu agenda nasional. Kemudian yang ketiga ada Pospenas, Pekan Olahraga Santri Nasional. Itu di bibitnya mulai dari kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah ini kami mohon nanti mungkin dijembatani Pak Sekda untuk yang di Kota Dumai. Karena kalau yang di provinsi alhamdulillah untuk mengirim mereka ke tingkat nasional ini nanti mungkin Bapak Asisten 1 atau dari DPRD bisa menceritakan seperti apa di Provinsi Riau, sehingga kita dalam waktu dekat ini di Kota Dumai untuk yang agenda nasional ini bisa ada kolaborasi Pak. Jadi ini menyambut semangat bahwa pemerintah Kota Dumai ini mendukung terkait dengan program pesantren, apalagi ini program yang nasional. Nah nanti mungkin kita juga minta arahan dari ini Pak Dewan dulu atau Pak Asisten dulu? Jenengan dulu ya, monggo. Kepada Bapak Gubernur Riau yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua DPRD Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sunario dan istri, kemudian Bapak Sekda Kota Dumai, Pak Haji Gunawan SIP MSI, Bapak Dahlan Dumai, dalam ini diwakili oleh Bapak Kakak Letu Laut Agung Dwi Yadi, kemudian Pak Dandim 0320 Dumai diwakili Kapten ARH M. Daulay, kemudian Kapolres Dumai diwakili oleh AKBP Anto, dan Ketua FKPP Dumai, Kiai kita yang kita banggakan, Kiai Zainal Abidin, para pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, dari Kepala Kantor Kemenak Dumai diwakili oleh Kepala Seksi Pendis Pak Sarifudin SAG, Bapak Ibu hadirin, cincin tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa sedianya juga Bapak Gubernur bisa hadir, karena kebetulan pada saat ini kami dari pemerintah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tingkat Provinsi Riau. Untuk itu beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, menarik sekali apa yang dibahas pada saat kita hari ini terkait dengan pondok pesantren. Karena di Riau ini salah satu pusat pendidikan yang paling cepat berkembangnya. Tadi saya tanya sama Kiai Zainal, di sini sudah 12. Ya, pada tahun 2019 itu ada 276 pondok pesantren, dan sekarang di tahun ini sudah menjadi 476. Artinya lebih kurang 200-an pondok pesantren itu berdiri sejak tahun 2019, hampir 4 tahun ini itu bertumbuhan di Riau. Dan ini betul-betul mengalahkan berbagai pondok pesantren yang ada di wilayah Sumatera. Riau yang paling cepat. Pertanda apa? Tentunya pertanda wirah semangat umat untuk memberikan dukungan bagi putra-putrinya untuk sekolah di pondok pesantren. Jadi tidak perlu lagi gengsi-gengsi. Dan ini telah dibuktikan banyak sekali ulama, para santri-santri itu yang telah membuktikan eksis di masyarakat, terutama di dalam berbagai hal. Nah, dari situ kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Ini sudah direspon oleh pemerintah Provinsi Riau, termasuk juga dukungan dari DPRD dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022. Namun satu hal yang menjadi dorongan dari Peraturan Daerah ini adalah adanya Peraturan Gubernur yang menjadi tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini. Nah, ini juga telah disusun hari ini dalam hari-hari terakhir pemerintahan Pak Gubernur, Pak Haji Samsuar. Beliau telah mendorong melalui adanya Peraturan Gubernur ini yang sekarang tengah dilakukan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Karena ini memang satu kewenangan dari absolut dan pemerintah pusat, kewenangan bidang keagamaan. Dan saya kira apa yang menarik di dalam undang-undang ini adalah terkait dengan adanya satu regulasi yang mengatur tentang bagaimana pondok-pondok pesantren itu bisa hidup, bisa berlangsung seterusnya. Jadi inilah yang menjadi satu pola yang bisa menjadi jaminan
bahwa pondok pesantren itu bisa mempunyai fungsi yang dinyatakan di dalam undang-undang itu sebagai fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam hal ini tentu dia sangat tergantung kepada dukungan-dukungan. Nah, salah satu adalah yang menarik di dalam undang-undang ini adalah dana abadi. Mungkin ini ada kita mendengar salah satu bakal calon presiden atau wakil presiden yang menyampaikan ini, dan ini ditangkap oleh respon masyarakat cukup tinggi karena memang di tahun depan itu dana abadi itu sudah mulai digulirkan karena ini menyangkut hal hajat bagi para santri. Nah, kalau ini saya menarik sekali ketika saya pernah mendengar satu ucapan dari salah satu tokoh pondok pesantren kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi. Beliau ini dulu pimpinan pondok pesantren Gontor, ya. Nah, tahun 2005 ketika dia berkunjung ke Bengkalis, dia sampaikan waktu itu kepada pemerintah Bengkalis, para pejabat, kami datang ke sini ini bukan mengemis, kami datang ke sini ini untuk minta hak. Nah, meminta hak artinya pondok pesantren dengan undang ini memiliki satu kewenangan, satu peluang untuk memasukkan seluruh kebutuhan-kebutuhannya di dalam anggaran pemerintah. Nah, di dalam peraturan gubernur, di dalam perda itu telah diatur, dan saya termasuk yang bermusyawarah untuk menggodok peraturan gubernur. Itu ada lebih dari sekitar 15 OPD, ya. Mulai dari Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Investasi, kemudian juga dari Perindak, dan ada lebih dari 15 OPD itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program bagi pondok pesantren. Nah, inilah peluang yang harus direbut oleh pondok pesantren. Jadi istilahnya kita tidak mengemis, bahkan yang paling benar itu seperti yang Kiai Zarkasi meminta hak. Ada hak pondok pesantren di situ. Apalagi dana abadi yang tadi telah digulirkan dalam regulasi perundang-undangan bahwa ini bisa dilakukan. Mungkin barangkali apa disampaikan oleh Pak Sekda Dumai, ya, kita dari undang-undang sudah punya, perdanya sudah ada, pergubnya sudah ada, tinggal bagaimana mengatur nanti agar dana abadi itu bisa dalam hal untuk mendukung pendidikan, ya. Nah, ini saya ingat lagi nih, dulu waktu Pak Kakanwil Kementerian Agama provinsinya Bapak sebelum Pak Tarmizi Tohor, sebelum Pak orang India, orang Rohil, Asari Nur. Nah, Asari Nur bilang ada satu konsep yang bisa digunakan oleh adalah seperti tanah bengkok di Jawa bagi kepala desa. Jadi ada satu kebun yang disiapkan bagi pondok pesantren untuk membiayai. Ini mirip yang digunakan ketika berbagai lembaga-lembaga pondok yang besar seperti Al-Azhar Kairo. Itu konon beritanya, ya, operasional dari Al-Azhar itu, ya, Universitas Al-Azhar itu dari kas, dari pengelolaan wakaf masyarakat, terutama dari kebun, dari aset-aset, dari berbagai sarana yang dimiliki oleh masyarakat yang dikumpulkan, dan inilah yang untuk digunakan untuk membiayai. Sehingga hari ini kita ketahui bahwa Al-Azhar adalah salah satu pondok atau salah satu pusat pendidikan terbesar di dunia dan yang paling tua, ya, ribuan tahun. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ide-ide ini kita akan diskusikan lebih lanjut, ya, sehingga nantinya pondok pesantren yang ada itu nanti mampu mandiri, bisa menyelenggarakan kegiatannya, dan dia tidak lagi kesannya seperti sebuah lembaga pendidikan yang tidak bonafit, ya, betul-betul menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang tangguh, dan mereka memiliki sumber pendanaan yang kuat, dan tentunya ke depan kita harapkan lahirlah produk-produk generasi yang bisa memberikan pencerahan bagi keagamaan,
bagi kemajuan bangsa Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Yai, bahwa ini betul-betul sangat menantang kita dengan regulasi yang sudah dimiliki. Mudah-mudahan dengan dukungan kita ya dari eksekutif, dari legislatif, ya Pak DPR, kemudian juga kami dari pihak eksekutif, dengan berbagai rancangan ini akan mampu mendorong agar kualitas pondok pesantren itu dari hari ke hari akan semakin baik. Barangkali itu, mohon maaf, mungkin ada hal yang belum pada tempatnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Aslim 1, Bapak Haji Masyarul Kasmi. Ini memberikan pengingat kepada kita semuanya ada beberapa poin bahwa kita di Provinsi Riau ini adalah provinsi yang perkembangan pesantren cukup pesat, dan ini memang menjadi nilai tersendiri. Kemudian untuk di 3 provinsi sudah ada regulasi yang nanti mohon dukungan dari Pemda Dumai ya, Sekda, agar kita bisa bersama DPR nanti untuk menghadirkan perda pesantren untuk Kota Dumai. Dan kemudian ini semangat yang disampaikan dari Pak Haji Masyarul Kasmi tadi mengingat kembali Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi bahwa memang pesantren itu saat ini adalah hadir ya dalam rangka untuk mendapatkan haknya ya, selama ini yang sudah memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa. Nah, kemudian konsep yang perlu kita contoh di antaranya adalah konsep yang ini dikembangkan oleh teman-teman dari pesantren Gontor ya, dari Najah Gontor. Ini terkait dengan konsep wakafnya, dari wakaf itu kan ya, wakaf yang memang harus menjadi semangat kita sehingga kita kolaborasi dengan Basnas maupun BWI ya, nanti tidak akan terlepas dari namanya perbankan ya, baik itu perbankan yang jelas syariah ya, kalau yang wakaf uang ya, kalau ada namanya wakaf itu wakaf yang lain-lain. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda kita, Bapak Haji Indra Gunawan, ini terkait dengan semangat pemerintah Kota Dumai. Ini memang nanti diperlukan tindak lanjut, dan memang sudah beberapa kali beliau ini sangat support ya. Ketika dulu kami mewakili untuk hadir ke Jepang, ini kita mencoba mengkomunikasikan dengan duta Jepang ya, Dubes ya, Pak Sekda. Ini kemarin Pak Sekda juga langsung memberikan respon juga dari Pak Gubernur terkait dengan bagaimana ada kerjasama dengan green economy di Provinsi Lampung di Kota Dumai. Kemudian tinggal kita mungkin nanti ini dari teman-teman pesantren juga semua pihak yang terkait yang kami undang pada malam hari ini. Setelah ini kita banyak beberapa agenda yang harus kita tindak lanjuti, baik dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Terutama ini kami minta mohon maaf tadi Pak Kemenag ya, Pak Kasih lupa tadi menyampaikan salam hormat ini. Jadi untuk selanjutnya kita juga perlu sama-sama mendengarkan kira-kira pengalaman, karena informasi dari Dr. Fahri tadi, salam dari Dr. Fahri dari Kanwil Kementerian Agama Kota Dumai yang juga hadir Pak Sekda pada malam hari ini, yang biasanya diwakili oleh Dr. Fahri. Dan Dr. Fahri karena hari ini TC ada di Kampar, beliau nggak bisa meninggalkan, sehingga saya sampaikan insya Allah hadir juga di serasian kita di Dumai ada Pak Haji Sunaryo. Beliau juga termasuk ketua pansus atau apa gitu ya, informasi yang disampaikan oleh Dr. Fahri. Mungkin untuk sebagai upaya ya, dan itu bentuk sebagai semangat kita agar ada Allah cepat hadirkan ya di Kota Dumai kita ini beberapa sarana-sarana untuk terwujudnya dukungan yang kuat kepada keberadaan pesantren. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sunaryo dari anggota DPRD Provinsi Riau. Monggo, Pak Haji.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sepertinya pada ngantuk nih Pak Kiai. Bisa minum dulu silakan. Pak Masrul, sama-sama hormati Pak Asisten, Pak Indra Gunawan, Pak Kiai Zainal Abidin, Bapak Forkopimda yang hadir, makasih juga, dan seluruh peserta Sarasehan yang saya banggakan. Malam hari ini saya baru tahu juga kalau saya jadi pembicara di depan, Pak. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, artinya memang topiknya cukup menarik, Pak. Kenapa demikian? Tadi disampaikan Pak Kiai bahwasanya hari ini katakanlah kawan-kawan yang berada di pondok pesantren bekerja luar biasa. Kalau boleh dibilang bahasa kasarnya berdarah-darah, tapi menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ini yang kita perlu berikan apresiasi tentunya. Apa yang dibuat oleh bapak-bapak di pondok pesantren sangat luar biasa. Kenapa? Menghasilkan SDM yang luar biasa, Pak. Ya, kita ini membangun SDM yang paling sulit. Kalau membangun jalan ada duit seminggu selesai. Tapi ketika membangun SDM, ini yang perlu kita siapkan dari awal, generasi muda kita, Pak. Termasuk anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, para santri yang hari ini, yang notabene tanda kutip, mohon maaf, santri itu kadang-kadang image-nya itu ya menderita gitu lah ya. Ini saya sampaikan mohon maaf, ya kan? Kan seperti itu, image-nya seperti itu. Dan satu lagi, yang selama ini kita lihat bahwasanya pemerintah tidak ada ikut berperan di dalam pesantren, dibiarkan saja pondok pesantren berjalan sendiri-sendiri. Ya, tadi disampaikan Pak Masrul, ada Perda nomor 6 tahun 2022. Itu merupakan inisiatif daripada DPRD. Ya, saya hari ini sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Jadi kerja dewan itu, Pak, tidak banyak. Yang satu membuat peraturan daerah atau undang-undang. Kemudian yang kedua membahas anggaran. Yang ketiga untuk pengawasan. Jadi kerja dewan itu tidak banyak, Pak Kiai. Cuma 3 itu aja. Yang payah mencari kursinya. Kalau kerjanya tidak susah, Pak. Mencari kursinya yang payah besok 14 Februari itu. Ya kan? Jadi itu. Jadi saya sampaikan kembali bahwasanya berangkat dari inisiatif anggota dewan. Perda itu ada 2, Pak. Ada yang berasal dari pemerintah. Kalau kita berarti diusulkan oleh gubernur, dan ada yang berasal dari inisiatif anggota DPRD. Jadi 2 sumber itu. Ya. Dan kami seperti saya sampaikan, sebelum perda itu dilanjutkan, itu biasanya digodok dulu di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Yang di situ saya ada sebagai ketuanya. Kita prihatin, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang di Kementerian Agama seolah-olah pesantren ini tanggung jawab Kemenak saja. Kan seperti itu ya? Yang berhubungan dengan agama, MDTA, MDT, Kemenak saja. Tidak ada urusan gubernur, tidak ada urusan wali kota. Seperti itu seolah-olah, Pak. Padahal ini adalah anak bangsa, anak-anak kita juga semuanya, yang kita harus bertanggung jawab. Tidak bisa tidak. Ya kalau boleh kita sampaikan prihatin kita, Pak. Tapi apresiasinya seperti itu, apresiasi kita menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Karena itulah kami berinisiatif di DPRD itu untuk membuat sebuah peraturan daerah. Ya, saya sampaikan kembali, membuat sebuah peraturan daerah
bagaimana pemerintah itu hadir di pesantren. Jangan dibiarkan saja pesantren ini sendiri, Pak, berusaha ke sana kemari. Ya alhamdulillah kalau Pak Kiai Zainal Abidin, ya banyak itu di sana. Ada pertanian yang ada juga, semuanya sudah ada ya, alhamdulillah itu sudah lumayan beliau. Katakan seperti itu. Paling tidak pemerintah harus hadir bersama-sama di situ. Ya. Nah, perda kita itu sudah disahkan, sudah ditandatangani gubernur itu 16 Juli 2022. Setahun lebih sudah, Pak Mas Rul. Tapi hari ini belum ada pergubnya. Kita sayangkan ini, Pak. Ya. Tidak ada alasan pemerintah pusat Kemendagri sebetulnya ketika fasilitasi menyatakan ini bukan kewenangan kita. Karena kami sudah lolos dari awalnya. Dari awal sudah lolos, Pak Mas Rul. Ketika ini pertama kali kita buat sebagai ketua Bapeda dan anggota kami membahas ini. Dan ini sudah lolos di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada alasan sebetulnya ketika fasilitasi ini dikatakan ini bukan kewenangan. Nah, jadi kita berharap ini, mohon Pak Masrul, kalau dengan Pak Gubernur kita minta, beliau sudah mau pensiun besok Pak, tanggal 4. Pak Masrul sepertinya jadi gubernur itu Pak. Ya kan? Nah, tanggal 4 beliau sudah berhenti Pak. 4 November ketika daftar calon tetap diumumkan, beliau sudah berhenti. Nah, nanti ada PLT. Nah, mungkin Pak Wagub yang jadi PLT, kan seperti itu. Nah, jadi saya titip melalui Pak Masrul hari ini, karena beliau asisten hari ini, tolong Pak, ini kita percepat pergub kita desak ke Kemendagri supaya segera. Jadi perda tanpa pergub tidak bisa berjalan Pak. Jadi percuma kita membuat peraturan daerah, ketika pergubnya tidak ada, tidak akan jalan. Kan seperti itu. Nah, karena ini penting. Kami datang ke Jawa Barat Pak. Kalau di Jawa Barat itu setiap desa itu ada pesantrennya, ya kan? Jadi kalau di sana itu, kalau di sini tadi sekitar 450-an Pak Masrul ya. Nah, kalau di sana sudah ribuan Pak, Jawa Barat itu. Dan ini di sana sudah berjalan. Nah, saya sampaikan kembali, kita berharap bahwasanya pemerintah itu ada di pesantren, ya kan? Jadi bapak-bapak sebagai pengasuh pondok pesantren nanti punya hak. Tadi disampaikan kan seperti dia punya hak. Memang sudah diatur di situ. Bahwasanya pondok pesantren pemerintah bisa membantu untuk keberlangsungan pondok pesantren yang tergantung dengan keuangan daerah. Kembali lagi seperti itu. Kan seperti itu ya. Tapi paling tidak ini sudah ada dasar hukumnya Pak. Tidak perlu ragu lagi. Dasar hukum sudah ada. Dan bapak-bapak sebagai pengasuh pondok pesantren punya hak untuk itu. Nah ini saya tegaskan seperti itu. Perda itu dibuatkan untuk aturan main Pak. Aturan main. Ketika aturan main itu kita buat, nah alhamdulillah ini bisa kita laksanakan. Nah, jadi saya berharap tetap semangat teman-teman dari pondok pesantren. Insya Allah kami akan terus mengupayakan bagaimana yang katanya kewenangan yang selama ini berada di jajaran Kementerian Agama, ya sedikit-sedikit kita gelis Pak. Kita bantu. Sementara Kemenang itu sendiri pun tidak punya kemampuan untuk ini. Kita tidak salahkan Kemenangnya juga. Karena anggaran di Kemenang itu biasanya minim juga Pak. Jadi untuk membantu pesantren ini juga, ya bukan tidak ada, tapi mungkin minimlah, katakanlah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami DPRD selalu mencari terobosan Pak. Hari ini saya sampaikan kembali, yang mungkin kewenangan-kewenangan berada di Kemenang, kami akan berusaha ya untuk membuat aturan main supaya bapak-bapak juga terlindungi. Termasuklah MDTA yang hari ini banyak sekali Pak. MDTA itu bukan kewenangan provinsi sebetulnya. Itu ada di kabupaten kota. Tapi hari ini saya kembali sampaikan,
ini untuk informasi kita semuanya, bahwasanya kami hari ini sedang menggodok juga satu peraturan daerah tentang fasilitasi MDT namanya. Jadi tidak pakai A lagi Pak, MDT, fasilitasi MDT, Mas, ya. Artinya MDTA ikut. Kalau tidak salah saja nih MDTA ini kan ada tingkat SD, SMP-nya kan gitu ya. Jadi semuanya masuk itu Pak. Ya, semuanya masuk. Dan sudah kami perjuangkan, sudah kita sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah ini bisa lolos. Ya, ini untuk informasi kita semuanya. Dan sekarang masih dalam tahap pembentukan pansus di DPRD Provinsi Riau. Artinya apa? Bahwasanya wewenang ini boleh kita laksanakan. Ya, tapi judulnya fasilitasi MDT. Tidak ada masalah apapun judulnya, yang jelas MDT bisa dibantu dengan uang negara, itu intinya. Ya kan? Intinya itu aja, bukan masalah judul apa-apa. Dengan judul fasilitasi MDT, MDT itu MDTA bisa juga mendapatkan haknya dengan uang APBD. Itu bagian. Ya. Dan ini juga saya sampaikan kembali, pesantren punya hak uang juga, karena ini sama-sama anak bangsa. Ya, kita tidak boleh mengkebiri masalah yang seperti itu. Nah, ini untuk informasi kita semuanya. Nah, masalah penyelenggaraan pesantren tadi, judulnya itu penyelenggaraan pesantren. Mohon sekali lagi saya titip Pak Mansur, Pak Asisten, kita kejar, kalau perlu kita sama-sama ke Jakarta nanti, ya, tentang fasilitasi ini, karena dulu sudah lolos. Ya, sudah lolos di sana, jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau fasilitasi mereka masih membicarakan tentang kewenangan. Nah, dari awal mereka yang sudah ngasih sinyal bahwasanya ini boleh dilanjutkan, kan seperti itu. Nah, jadi ini kalau nanti pergub ini sudah ada, baru perda ini berlaku, kan seperti itu. Kalau sekarang memang belum Pak. Jadi sayang sekali Pak Masrul, sudah setahun, Juli 2022 kita sahkan, sudah ditandatangani, tapi sekarang sudah setahun lebih produknya belum keluar, ya kan? Sama-sama Pak. Maka saya sampaikan kembali, kami dari DPRD, saya juga siap untuk bisa bersama-sama nanti perlu kita sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan kembali, supaya ini jelas untuk bapak-bapak semuanya yang hari ini, kalau boleh saya katakan, pemerintah belum hadir di pesantren. Nah, ini mohon maaf saya sampaikan, ya. Karena bapak-bapak belum pernah dapat apa-apa dari APBD Pak. Nggak bisa kan gitu ya. Jadi dengan nanti keluarnya pergub, insya Allah itu sudah jelas bisa dibantu. Baik itu masalah pendidikan, mungkin dana hibah, itu bisa nanti didapatkan di perda tentang penyelenggaraan pesantren ini. Dengan demikian paling tidak bisa mengurangi sedikit lah beban Pak. Walaupun tidak semuanya, ya mudah-mudahan ini bisa membantu kita, membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak bangsa ini, ya, mendidik anak bangsa. Mereka juga anak-anak kita. Kalau di Dumai juga, dia anak Dumai juga, gitu ya. Kenapa tidak dapat kebagian APBD Dumai? Kalau di provinsi, anak Riau juga. Kenapa tidak dapat UW dari APBD provinsi? Kan itu ya. Nah, inilah tugas kami, Bapak Ibu sekalian, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau khususnya. Dan lebih khusus lagi saya yang hari ini diberikan amanah sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau yang menggodok semua perda sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sebelum dilanjutkan ke tahapan pansus dan sebagainya. Nah, ini sekedar informasi sedikit Pak Kiai yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini ada solusi kita semuanya. Satu, saya sampaikan tadi masalah penyelenggaraan pesantren. Yang kedua, perda tentang fasilitasi MDT. Ya, mohon doanya ini. Sudah berjalan ini Pak. Sudah dapat lampu hijau dari Kemendagri. Sekarang kami lanjutkan. Kemarin baru paripurna, baru penyampaian. Artinya dalam tahapan pansus. Insya Allah mudah-mudahan ini akan segera kami lanjutkan ke tahapan berikutnya dan segera keluar
yang akan menjadi dasar kita semuanya di MDT untuk mendapatkan haknya tadi Pak Kiai. Ini kan kita mau cerita hak tadi ini kan. Hak itu tentu ada dasar hukumnya. Mudah-mudahan dengan perda ini nanti keluar produk dasar hukum jelas untuk kita semuanya. Selamat Hari Santri Nasional untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya 12 pesantren yang ada di Dumai hari ini tetap istiqomah untuk anak-anak kita, untuk membangun SDM kita, ya, membangun SDM kita. Kita mulai semuanya Pak. Kita sampaikan bahwa Pak di pesantren sebagai pahlawan, kalau boleh saya sampaikan seperti itu, karena memang mendidik selama ini tanpa pamrih, dengan kerja keras yang sangat luar biasa, kan seperti itu. Mudah-mudahan nanti pemerintah hadir di pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita semuanya mendapat suatu pembicaraan sekaligus diskusi yang sangat menarik dari ketiga narasumber kita. Dan alhamdulillah tadi bisik-bisik dengan Pak Sekda bahwa juga terkait dengan perda yang sudah ada di Provinsi Riau ini bisa menjadikan dasar hukum Pemda Dumai untuk kemudian menjadikan suatu kebijakan Pak ya kepada pesantren tanpa menunggu perda untuk Kota Dumai. Alhamdulillah, jadi tinggal banyak silaturahminya saja. Ya, silaturahminya saja. Mungkin kami mohon ini Pak Sekda difasilitasi mungkin Kemenak ya, partnernya kita pesantren nanti diundang bersama kita pesantren dengan Kemenak bagaimana menentukan hal-hal yang bisa kita prioritaskan nanti Pak Sekda. Semoga bisa yang masih kira-kira memungkinkan peluang di anggaran yang mana nih Pak untuk pesantren ini? Hibah ya, hibah bansos ya. Mudah-mudahan ini malam hari ini semangat dari pemerintah Kota Dumai yang sampaikan Pak Sekda melalui hibah bansos yang nanti akan menyentuh kepada bagaimana 3 fungsi pesantren terkait dengan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat bisa betul-betul di tahun 2023, 2024 ini bisa terwujud untuk kita semua, terutama karena pesantrennya masih sedikit Pak, masih 12. Yang nyusul ada 2 Pak itu, yang pesantrennya sudah ada itu dari pesantren Cahaya Al-Quran Dumai. Mana Pak Kiainya yang ganteng ini? Berdiri. Pak Yai Kiai Nurdianto. Ini dari di mana Pak ya? Posisinya daerah Bukit Denas. Nah, kemudian yang informasi terakhir kemarin dikunjungi Pak Kasih ya dengan Pak Dr. Fahri itu di kecamatan mana Pak? Dumai Kota. Baru Pak itu. Ini masih proses di sini. Babul Jannah, pintu surga. Kemudian Dumai Selatan. Oh iya, Dumai Selatan. Karena saya belum ke sana ini. Sedikit mohon para pimpinan yang hadir ini mumpung kita silaturahmi bisa lebih kenal ya. Ini dari pondok pesantren yang di dekat Alami dulu ya. Miftahul Jannah. Mana pimpinannya Pak? Ya, ganteng semua ya. Kemudian kita mundur ke belakang di Baitul Quran ya. Kiai lagi sakit ya Kiai baru ya. Perwakilannya siapa? Ya Ustaz Zidan ya, dari Baitul Quran yang di Basilang Baru. Kemudian kita pindah ke Dumai Selatan. Tunggu. Tinggalan Alam Quran, tangganya Alamin ya. Pesantren Alam Quran. Monggo Pak Yai berdiri. Nah, ganteng ini. Nah, Kiai Rofik ya. Nah, ini dekat tapi jarang ketemu ini. Sibuk masing-masing. Kemudian Miftahul Jannah, tetangga udah. Bergeser Dumai Selatan. Kiai Muskaldi Indra. Pak Hidayatullah.
Iya, dia tim ini ya, tim inti ini. Kemudian untuk ke arah Bengkalis dulu lah ya. Bengkalis dulu, Bengkalis berarti Pedangkapai. Pondok pesantren tahfidz di Biladil Quran yang sedang bangun. Ya, betul. Silakan Kironi berdiri. Ya ini Pak, acara hari santri 2023 semua surat dari beliau ini. Tadi malam dari jam 12 siang sampai jam 12 malam di Al-Amin. Kemarin malam. Kemudian Pedangkapai 1 ya. Kita pindah ke arah Bukit Kapur. Nah ini Bukit Kapur acanya ke sana ya. Iya, pesantren Darun Najah 12. Ini pesantren Al-Harokah. Ini Kiai Dedek. Wah, ini juga bagian sawit, Pak. Sawitnya ratusan, tapi yang baru dipanen buah pasir berapa, Pak ya? Tapi punya organisasinya, Pak. Darun Najah kan ada berapa semuanya, Pak, se-Indonesia? 21 ya, se-Indonesia. 22. Kemudian bergeser lagi Al-Furqan ya, Al-Furqan. Mana perwakilan Pak Kiainya? Pak Kiai Mursyid diwakili Kiai Sukrial, mau berdiri. Mana yang ganteng? Nah, kacamatanya keren. Plus orangnya ya. Kemudian ya, Imam Malik, Kiai Irfan, monggo dia. Ini mohon maaf agak acak ya, karena udah agak malam, jadi nggak beraturan. Dan sampai, nah ini yang termasuk lahirnya pesantren Salafi yang kedua setelah Al-Amin ini ya. Ini pesantren Imam Malik lagi, pesantren Imam Asy-Syafi'i ya. Monggo silakan Kiai Chandra, Junaidi Chandra ya, masih ingat namanya. Ini ganteng banget Pak, masih muda terus dari kemarin, gak berubah-ubah. Terus, ayo mana lagi yang belum ya? Imam Abi Yazid, siapa yang hadir? Ini Bu Nyai, karena Pak Kiainya ketua lama tuh Pak ya. Jadi yang paling aktif Bu Nyainya ini, ada yang hadir nggak? Kalau besok paling anu ya, ikut terlibat di acara apa apel ya. Baik. Ada lagi yang masih belum? Pak Yai Dedek, ada yang ketinggalan? Alhamdulillah. Jadi izin Bapak-bapak sekalian serta unsur Forkopimda dan semua yang hadir baik dari NU ya, ini sebenarnya izin Pak, ini malam ini kami mau ada MOU sebenarnya. Cuma qadarullah mau melihat apa ini nggak sempat lagi Pak. Karena semuanya di lapangan. Jadi nanti MOU ini kita kemarin di ISBSD dapat apa namanya permintaan ekspor ke India dan Cina. Apa namanya? Lidi sawit itu 1 bulan dengan totalnya 322 ton. Itu gabungan Pak. Totalnya semuanya 322 ton. Nah itu kemarin yang kira-kira pesantren yang sudah siap Hidayatullah, kemudian ada pesantren Darun Najah, terus Baitul Quran. Gak tahu nih pesantren yang lain apakah bisa, karena alhamdulillah dari yang siap kerjasama kemarin dengan Al-Amin itu mereka siap untuk kerjasama membantu meminjamkan alatnya kepada pesantren ataupun lembaga yang mau kerjasama, termasuk dengan NU malam hari ini lewat LPNU-nya Pak ya. Lembaga perekonomian kita mau kerjasama sehingga nanti bisa ditempatkan alat untuk ini apa namanya jadi warga itu atau jamaah kita atau santri tinggal ngumpulin belaraknya. Belarak itu apa? Anunya itu ya apa ini? Yang apa lidi yang masih ada daunnya itu dikumpulin. Jadi itu nilainya ini beda Pak. Yang Pak bonggolnya masih utuh itu harganya beda. Terus yang nanti yang kalau nggak ada bonggolnya beda harganya. Nanti akan ada MOU dengan masing-masing ini. Dan langsung dari perusahaan yang mitra kita kemarin yang ketemu disponsori oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ini akan mitraan MOU yang kita buat kemarin akan hadir ke
ke Riau atau ke Dumai waktu khusus untuk kita mulai. Cuma nggak sempat dari buat MOU-nya Pak. Jadi mudah-mudahan ini sudah terwujud dengan niat kita bersama. Mohon doanya. Nah, mudah-mudahan bawa berkah untuk kita semuanya. Dan tadi dari ketiga narasumber kita sudah sepakat untuk tinggal menyimpulkan bahwa intinya kita semua yang hadir pada hari ini sangat mendukung keberadaan santri dan pesantren. Akan berusaha semaksimal mungkin, terutama dari pemerintah daerah dan baik provinsi maupun daerah, akan terus berupaya mengupayakan bagaimana pesantren semakin mampu memaksimalkan perannya yang tiga, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semua yang hadir, baik dari izin tadi dari Dantanal Pak yang nggak sampai disebutin, dari semua yang hadir tanpa kami sebutkan ulang kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi nilai jariah bagi kita semuanya. Mari sama-sama dengan berkahnya kita di majelis ini izin sama-sama para kiai kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang sudah kita bincangkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, kita hadir di sini duduk dalam sekian jam ini bisa menjadi wasilah sebagai daya dorong. Allah akan mempercepat apa yang menjadi niat hajat mulia kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita, diberikan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan semua amanah yang Allah berikan kepada kita, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga kita nanti di akhirat semua yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal yang menemani kita. Wa ala hadiyah lillahi wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Al-Fatihah. Iya, karena aku tuh ini semua kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas keikhlasan dan kebersamaan kita semuanya. Besok mohon kita semuanya bisa hadir bersama-sama para santri sekota Dumai sekaligus wisuda tahfiz Al-Quran ini Pak. Ini Pak Asisten izin Pak Haji Sunario, ini tahun 2023 beda, bahwa kita tahun ini usulan dari Kementerian Agama kemarin di acara apel peringatan Hari Santri tahun 2023 besok ini sekaligus wisuda sebanyak 612 santri dari pesantren dan madrasah sekota Dumai. Ini yang tahfiz dengan beberapa golongan tahfiz ya. Ini bedanya tahun 2023 ini Pak. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk kita untuk membumikan Al-Quran di tanah Melayu, dan sebagai bentuk kenang-kenangan untuk anak cucu kita. Jangan lupa nanti foto bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dari rekan-rekan pimpinan pesantren yang ikut terlibat semuanya, yang 12 pesantren ini dan 13 yang ada Pak Yai Nurdianto ini juga ikut berperan mendukung dan mendorong ya Pak Yai ya. Jadi
Kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, dan kemudian ke depan kita bisa lebih memaksimalkan sinergi kerjasama kita. Terima kasih. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kita yang luar biasa, mari sama-sama kita berikan aplaus. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi harapan kita semua dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terwujudnya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang sabar banyak pahala. Kalau malu mukanya merah. Panjang lebar kami bicara, mohon maafkan jika ada salah. Demikianlah acara serasehan kita pada malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Hari Santri 2023 Sekota Dumai dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila Nusantara. Hari Santri tahun 2023. Hari Santri